Halo teman-teman, ya kan kembali lagi sama gue FP Jaki. Ya di sini gue nggak seperti biasanya ya kan, gue nggak biasanya pengen bikin konten. Apa harusnya gue bikin konten buat kalian tuh kayak thrifting ya kan? Dan kali ini gue nggak bikin konten tentang thrifting. Gue lebih ke arah melihat situasi sekarang yang thrifting lagi heboh di Indonesia ini cuy gitu. Jadi ya gue mau ngasih tanggapan aja gimana pendapat gue ya kan, dan sama gue mau ngasih tahu ke kalian juga, dan mungkin beberapa dari kalian juga udah pada tahu gitu ya kan, apa namanya, informasi tentang thrifting yang lagi heboh di sekarang ini gitu, yang lagi baru-baru ini. Nah jadi gue tuh pengen ngomong ya kan soal ada beberapa kan dari komenan kalian juga dan DM kalian yang nge-DM gue itu nanya gimana sih tanggapan gue buat apa namanya, buat thrifting sekarang ini gitu ya kan. Dan juga ada yang nanya kayak, lu ke depannya mau bikin apa bang, kan thrifting lagi kayak gini. Nah oke, jadi jujur aja ya, gue sebenarnya nih udah ada video kontennya, dan itu kalau bagi kalian yang udah ngefollow Instagram gue, kalian juga pasti tahu ada salah satu toko yang gue datengin jadi kemarin itu, dan dia nggak berani. Maksudnya nggak berani tuh kayak gue udah bikinin konten, tapi ternyata pas gue mau edit, mau gue upload, harusnya di hari ini gue upload ya kan, tapi ternyata dia tuh nggak ngeizinin jadinya. Tadi awalnya ngeizinin, jadi nggak ngeizinin. Nah oke, jadi makanya gue nggak ada video uploadan di minggu ini atau di hari kemarin itu ngupload rekomendasi thrifting buat kalian gitu. Kenapa? Karena ya seperti kalian tahu itu kan udah banyak nih berita-berita di luar sana gitu ya kan, kayak thrifting tuh bakal diilegalin gitu sama pemerintah gitu. Nah cuman gue mau ngasih pendapat gue pribadi gini ya kan, kalian di sini bebas berpendapat, kalian juga bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar, menurut kalian itu gimana gitu. Kalau ini dari sudut pandang gue pribadi ya, gue nyantai aja ya sambil duduk-duduk aja deh. Nah kalau misalnya dari gue pribadi tuh kayak, sebenarnya thrifting kenapa sih? Maksudnya kenapa harus thrifting yang dikenain, kan katanya merusak tekstil dalam negeri. Oke, kalau misalnya merusak apa tekstil dalam negeri, apa industri tekstil, industri tekstil dalam negeri, coba kita lihat secara luas dulu gitu. Kayak misalnya contohnya yang paling merusak menurut gue itu adalah barang-barang KW gitu kan, yang masih masuk terus. Kayak contoh, bahkan brand lokal aja tuh masih ada cuy gitu yang KW-nya. Nah menurut gue sih harusnya itu dulu yang benar-benar ditahan, jangan sampai ada KW-nya gitu. Nah gue mau ngasih tahu juga kenapa thrifting yang kena gitu. Maksudnya kan kita jualan barang bekas juga nggak merugikan gitu kan, kita bukan penjahat gitu. Kita jual barang bekas ya udah. Kita jujur ya, gue ini penikmat thrifting ya kan, gue udah juga berkecimpung di dunia barang bekas ini, dan gue juga sebenarnya main brand lokal gitu. Gue ada beberapa barang-barang brand lokal gitu. Soal merusak UMKM brand lokal, menurut gue sih enggak juga ya, karena market dari thrifting ini sama brand lokal itu punya marketnya masing-masing gitu. Jadi yang namanya orang mau thrifting ya thrifting, yang mau beli brand lokal ya brand lokal gitu. Jadi nggak semuanya orang yang thrifting itu nggak beli brand lokal. Iya emang ada, itu juga ada beberapa alasannya. Kayak kalau gue lihat dan gue neliti gitu sedikit ya kan, ada beberapa orang yang bilang lebih baik thrifting dibanding beli brand lokal yang kualitasnya sama-sama aja. Tapi gue mau disclaimer dulu nih, sorry banget, bukannya gue maksudnya ngejatoin brand lokal, enggak sama sekali. Gue juga mendukung banget yang namanya brand lokal. Gue juga punya temen, ada beberapa yang ngebangun brandnya dia sendiri, ngebangun brandingnya dia sendiri, yaitu termasuknya brand lokal juga dong ya kan. Nah gue mau ngasih tahu aja, jadi kita tuh punya marketnya masing-masing gitu. Ya namanya orang nge-thrift ya udah dengan dia thrift gitu. Kalau orang yang support brand lokal ya udah, dia juga belinya pasti brand lokal. Dan orang yang beli brand lokal belum tentu juga beli thrifting gitu. Karena ada beberapa di luar sana yang gue dengar tuh kayak, ngapain sih thrifting gitu, bikin penyakit atau
pokoknya pusat penyakit gitu lah. Nah menurut gue sih enggak juga, selama kita nyucinya bener dan apapun itunya bener ya nggak bakal jadi penyakit juga sih. Jujur ya, gue selama udah berapa tahun sebenarnya gue nih thrift gitu udah dari SMP ya Ci. Kalau kalian mau tahu, gue tuh dari SMP, cuman gue baru mulai konten-konten nge-thrift itu semenjak apa tuh namanya? Pas Covid tuh 2020 ya kan. Semenjak Covid itu gue baru mulai ke arah-arah thrifting, gue kontenin gitu karena menurut gue ini gue beli barang sambil gue kontenin gitu biar ada apanya. Ya pokoknya begitulah. Nah, kalau misalnya alasannya karena merusak UMKM brand lokal, menurut gue nggak juga sih. Karena ya setiap thrifting sama brand lokal itu punya marketnya masing-masing gitu. Jadi ya udah, ada orang yang pengen beli thriftingnya beli thrifting, kalau orang yang beli brand lokal ya brand lokal gitu. Jadi nggak satu market, dia marketnya berbeda. Nah, terus ada lagi yang kayak katanya tuh meningkatkan pengangguran di Indonesia gitu karena import ekspor pokoknya import kayak gitulah, katanya meningkatkan pengangguran di Indonesia. Menurut gue ya jujur enggak juga gitu. Ada beberapa ini gue mau ngasih tahu dulu ya, gue mau cerita juga sih, gue mau cerita sedikit nih. Ada beberapa pedagang, gue pernah ngobrol sama salah satu pedagang yang benar-benar gue datengin gitu, dan lokasinya gue nggak bisa ngasih tahu. Dan dia benar-benar jualan barang bekas itu dari udah lama banget tuh dia jualan di situ, dan dia cuman buat nyambung hidupnya doang gitu. Jadi dia jualan barang bekas itu cuma buat nyambung kehidupan dia sehari-hari, kayak buat makan, kebutuhan keluarga dan macem-macem gitu ya kan. Nah, kenapa kalau dibilang menambahkan atau meningkatkan pengangguran, menurut gue enggak sih. Nah, ini menurut pribadi gue enggak, karena banyak di luar sana yang mempekerjakan orang, bahkan membuka lapangan kerja dari dia yang awal mulai dari nol jualan baju bekas sampai buka lapangan pekerjaan banyak, itu banyak banget. Menurut gue malah justru bukannya memperbanyak pengangguran, malah justru mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia gitu ya kan. Ya salah satunya kayak ada beberapa temen gue juga yang kayak gitu, udah mempekerjakan orang. Ya udah, menurut gue bukannya menambahkan pengangguran sih, sebenarnya malah mengurangkan pengangguran. Dan dengan adanya mengilegalkan thrifting ini, menurutku bakal dampaknya tuh banyak gitu. Ada orang yang benar-benar usahanya satu-satunya pendapatannya dari hasil jualan thrifting gitu ya kan. Dia cuman bisa menghasilkan dari situ dan itu ditutup rezekinya. Ya besok dia mau makan apa? Sebentar lagi kan udah mau bulan puasa gitu ya kan. Udah mau lebaran sebulan lagi tuh. Nah kalau misalnya rezeki dia ditutup, di cut off gitu aja, dia mau makan apa? Dia mau ngasih makan apa ke keluarganya gitu kan? Maksudnya kita coba dicari solusi buat kedepannya ya kan? Ada apa gitu? Ya karena ini menurut gue juga emang harus ngomong juga sih buat kalian juga kan. Kalau misal kalian punya pendapat kalian masing-masing tentang thrifting dan brand lokal ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, buat semuanya teman-teman nih yang nonton. Ya pokoknya begitu menurut gue ya. Intinya market brand lokal sama thrifting itu punya marketnya masing-masing gitu. Jadi nggak bisa kita merusak industri tekstil dalam negeri. Nah kalau untuk itu menurut gue pribadi sebenarnya harusnya barang-barang KW ini yang masuk terus diimport buat disebarluaskan di Indonesia, harusnya itu dulu sih yang dijegat pertama. Kenapa harus thrifting gitu? Padahal di negara-negara maju yang kayak kita tahu kayak Amerika Serikat, terus Jepang itu salah satunya, dan masih banyak negara-negara lain tuh malah mendukung banget thrifting gitu, penjualan barang bekas. Karena kenapa? Karena ya itu untuk menjaga lingkungannya dia gitu katanya. Ya cuman gue nggak tahu pasti sini kenapa alasannya pemerintah kita ini mau menutup, ya mengilegalkan thrifting ini. Cuman gue nggak tahu alasan pastinya.
Pokoknya yang gue tahu cuma alasannya karena merusak industri tekstil dalam negeri, terus UMKM brand lokal. Menurut gue sih ya itu yang tadi udah gue sampein. Dan gue juga mau ngasih tahu nih ke kalian nih, buat teman-teman gue, para subscriber gue ya kan. Gue mau ngasih tahu aja gue kedepannya gue bakal bikin apa. Dan gue juga belum bisa banget gue upload buat thrifting lagi karena ada beberapa kendala yang tadi gue bilangin ya kan. Ya mungkin gue kedepannya bakal bikin rework jaket atau custom mungkin gue bakal gitu sih. Tapi gue bakal tetap upload, tenang aja, gue nggak bakal menghilang ya kan, karena thrifting ini ditahan pemerintah atau nggak boleh beli thriftingan lagi gitu, beli barang bekas nggak apa-apa, ntar kita nge-rework jaket kita buat kita jual di luar negeri kayak sabi tuh. Oke, mungkin gue cuma bisa ngobrol begini aja sih ya. Mungkin mohon maaf banget kalau misalnya gue ada salah-salah kata. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya kan pendapat gue. Menurut kalian ini gimana, dan pendapat kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Kita saling tukar pikiran aja ya kan. Jangan lupa save thrifting Indonesia ya kan, pakai hashtag itu cuy, sumpah, karena kita harus bersatu gitu mas. Kita jangan sampai lah, thrifting ini kan udah dari kakek nenek gue aja tuh udah thrifting cuy, almarhum kakek nenek gue aja tuh, tapi bahasa dulu bukan thrifting sih ya, pokoknya barang bekas itu masih cuman kayak gini tiba-tiba di cut gitu aja kan. Aduh, kayak sayang banget gak sih kita memotong rezeki orang gitu ya kan. Malah justru bagus-bagus kita buka thrifting gitu, mempekerjakan orang yang tadinya nganggur ya kan. Yaudahlah, mungkin gue cukup segitu aja ya kan. Ini gue sorry banget nih, gue cuman megang kamera begini aja, nyantai ngobrol begini. Dan tapi ya udah, gue cuman mau ngasih tahu itu aja ke kalian. Semoga kalian juga tetap suka sama video-video gue ke depannya, yang gue bakal, iya pokoknya intinya gue bakal tetap konten buat kalian, ngasih informasi mungkin seputar fashion juga. Ya ada beberapa barang yang mungkin gue pengen custom. Waduh, ini keren banget nih. Sama gue mau ngasih tahu buat kalian nih ya. Gue di sini dikirimin barang ini nih, Ci. Gue dikirimin cat sepatu dari, bentar. Nih, gue dikirimin cat sepatu dari Moskow. Nah, ini ntar Moskow ini bakal gue pakai dan bakal gue review nih, Ci. Ini gimana nih? Dari Moskow. Kalian pasti kalau misalnya para inian, apa sih namanya, custom barang atau sepatu gitu ya kan, kalian pasti tahu yang namanya cat ini. Nah makanya gue pengen nge-review hasil di gue ini gimana nih cat Moskow ini. Jadi mungkin kedepannya gue bakal nge-custom barang ya kan, nge-custom barang. Dan ya udah, mungkin cukup segitu aja di video gue kali ini. Sorry banget kalau misalnya ada salah-salah kata dan atau ada kata-kata yang gak mengenakan di hati kalian semua gitu. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya dari gue, dan gue izin pamit, dan kita lanjut ke konten-konten selanjutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe buat kalian yang suka video ini dan konten-konten gue. Jangan juga lonceng notifikasinya, oke? See you, goodbye guys. Semoga thrifting di Indonesia cepat membaik biar gue tetap bisa thrift seperti biasanya. Oke, bye bye guys. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you.